Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuraini. Saya seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Darussalam Ciamis. Nah, di sini saya membuat video ini sebagai tugas mata kuliah Masailul Fiqh 2, di mana saya akan membahas tentang sistem jual beli dengan kredit atau dengan barang cicilan, di mana pembahasannya ada 3 pembahasan. Yang pertama, ada pengertian tentang jual beli dengan menggunakan sistem cicilan atau kredit. Yang kedua, ada pendapat para ulama tentang bagaimana hukum jual beli menggunakan sistem kredit. Yang ketiga, ada syarat yang harus dipenuhi untuk jual beli dengan menggunakan sistem cicilan atau sistem kredit. Nah, yang pertama itu ada pengertian tentang jual beli dengan menggunakan sistem cicilan atau sistem kredit. Nah, jual beli dengan menggunakan sistem cicilan atau kredit adalah jual beli yang dilakukan dengan secara kontan, di mana pembeli sudah menerima barang sebagai objek jual beli terlebih dahulu. Nah, tetapi pembayarannya itu dengan cara diangsur sesuai dengan kesepakatan bersama. Nah, kemudian yang kedua itu ada pendapat para ulama tentang bagaimana hukumnya jual beli dengan menggunakan sistem cicilan atau sistem kredit. Nah, di sini ada 2 pendapat. Yang pertama ada ulama yang mengharamkan, yang kedua ada ulama yang membolehkan. Kita yang pertama dulu ya, ulama yang mengharamkan. Ada ulama kontemporer yang mengharamkan bahwa jual beli dengan sistem kredit atau dengan sistem cicilan, yaitu Syekh Al-Albani dan Syekh Salim Al-Hilali. Mereka berpendapat bahwa jual beli dengan sistem kredit itu termasuk ke dalam jual beli yang memiliki 2 transaksi ya. Sedangkan jual beli yang memiliki 2 transaksi itu dilarang ya. Mereka mengacu kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW melarang 2 transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Nah, mereka ini menafsirkan hadis tersebut dengan bahwa yang namanya 2 transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli itu, contohnya ya, mereka menafsirkan seperti si penjual menjual kerudung ya, menjual kerudungnya, kemudian si kerudung itu kepada pembeli apabila kontan ya, si kerudung itu dibayarnya dengan harga segini. Namun apabila dengan cicilan atau dengan kredit, maka kerudung itu harganya berbeda ya. Nah, itu termasuk ke dalam 2 transaksi ya, karena ada dua harga ya. Yang pertama ada kalau kontan harganya segini dan kalau dicicil harganya segitu. Nah, perkataan seperti itu menurut Syekh Al-Albani dan Syekh Salim itu termasuk jual beli yang diharamkan dengan sistem kredit ya. Itu karena 2 transaksi mengacu kepada hadis. Nah, kemudian yang kedua ada ulama yang membolehkan. Nah, di sini ada Imam Jaid dalam Salim bukunya ya. Mereka mengemukakan bahwasanya yang namanya harga sebagai kompensasi penundaan waktu pembayaran masuk ke dalam keumuman nas ya. Karena aktivitas perdagangan ini terbangun di atas jual beli yang memang pembayarannya itu bisa ditunda ya. Jadi itu menurut
menurut Imam Jaid ya. Kemudian si pedagang juga harus mempunyai keuntungan ya atau laba ya. Jadi si keuntungan itu memang termasuk ke dalam kategori perdagangan ya, tidak termasuk ke dalam riba. Nah, jadi ini itu, namun jual beli seperti ini menurut Imam Jaid itu jual beli yang memang harus disyaratkan. Nah, nanti ya syaratnya. Nah, jadi itu menurut Imam Jaid dibolehkannya jual beli menggunakan sistem kredit ya, tidak apa-apa ya, yang penting karena itu termasuk ke dalam keumuman ya, keumumannya kenapa ada, karena ada keuntungan bagi si penjual, itu laba, itu termasuk ke dalam hal yang lumrah di dalam perdagangan dan tidak termasuk ke dalam riba. Oke, yang terakhir, yang ketiga, ada syarat jual beli dengan barang cicilan atau dengan sistem kredit. Nah, ini mengacu kepada tadi pendapat yang dibolehkan. Nah, yang pertama itu bahwasanya jual beli kredit itu dengan sistem cicilan itu jangan sampai mengarah ke riba. Ya, jangan sampai mengarah ke riba. Ya, merugikan orang lain. Nah, yang kedua, seharusnya si penjual itu ya, penjual merupakan pemilik yang sempurna barang yang dijual. Jadi tidak milik orang lain ya. Itu barang milik si penjual ya. Kemudian yang ketiga itu harus berakal sehat. Pedagang harus berakal sehat, pembeli juga harus berakal sehat. Tidak boleh ada kericuhan ya, tidak boleh ada pertengkaran ya, tidak boleh juga ada pembodohan di antara jual beli. Nah, kemudian yang keempat itu ada barang diserahkan kepada pembeli terlebih dahulu oleh penjual. Nah, seperti itu ya. Jadi barang itu harus dikasih dulu kepada pembeli oleh penjual. Nah, yang selanjutnya yaitu harga di dalam jual beli itu, jual beli kredit itu merupakan utang ya. Jadi itu disebut hutang ya. Si harganya itu ya, nantinya sekarang dibayar minggu sekarang dibayarnya separuhnya, nah minggu selanjutnya itu disebutnya sebagai hutang. Itu yang disebut tidak dibayar dengan kontan ya, dengan sistem dicicil ya. Nah, yang selanjutnya, barang yang diperjualbelikan itu secara kredit diserahkan secara langsung ya, diserahkan secara nyata kepada si pembeli. Nah, ini yang sangat penting, yang terakhir adalah waktu pembayarannya itu harus jelas sesuai dengan kesepakatan si penjual dan si pembeli. Nah, berapa kali angsurannya ya, kemudian tiap angsurannya berapa kali pembayarannya, dan sampai kapan waktunya berakhir pembayarannya. Nah, itu tidak boleh, kesepakatan waktu itu tidak boleh diingkari oleh kedua belah pihak, baik si penjual ataupun si pembeli. Nah, itu mungkin ya pembahasan yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Juga semoga kita di dalam jual beli tidak termasuk ke dalam riba ya, karena Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ya. Itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.